Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca suratul Fatihah lebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala syai'ul alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pelajaran pada jam ini untuk kelas 11 itu hadis Bulughul Maram. Maka persiapkan hadismu dan buka, dan terus nanti dimaknani dengan makna yang sempurna. Kata guru saya ketika saya masih mondok di Petuk Jawa Timur sana, yaitu Romo Kiai Manap, kitab iku nek peteng besok jadi padang. Maksudnya nek maknane kebet sempurna besok jadi gampang. Mergo pancen makna kitab iku meloyal melayu gampang hilang, kaya dene medhus lanang ngono kuwi berat-berat. Adune dicancang. Nanging nyancange aja nganti kemenan kok malah dadi mati nih. Mula maka dari itu nanti supaya benar-benar diperhatikan dan dimaknani itu. Adapun pelajaran kita untuk kelas 11 ini adalah dimulai dari Kitabul Hajj, Kitabul Haji. Buka Kitabul Hajj. Kalau kitab saya ya halaman 150 itu. Kalau sudah, mari didengarkan. Kitabul Haji utawi iki iku kitab ing dalem nerangake haji. Di bawah garis itu ada ta'liqan. Al-hajju lughatan al-qasdu ila man tu'azzimuhu. Haji itu menurut bahasa maknanya adalah menuju, yaitu menuju kepada orang yang kamu agungkan. Kemudian wa syar'an, haji menurut syara, qasdu makkata li amalin makhsusin fi zaman makhsusin. Haji itu menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada zaman tertentu. Wa huwa ahadu arkan Islam. Haji itu adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Tentu kamu sudah tahu, yaitu rukun Islam yang kelima. Wa firidu sanatas tis'in indal aksarin. Haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi menurut aksarul ulama. Ini memang khilafiyah. Walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi siwa hajjatin wahidah.
Rasulullah itu tidak melaksanakan haji setelah hijrahnya kecuali hanya satu kali. Waya hajatul wada, itu yang terkenal dinamakan haji wada. Wa kanat sanata asyar, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Wa kana qarinan biha, sedangkan hajinya adalah haji qiran. Haji itu kalau menurut fikih kan ada haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Nah, ini menurut kitab ini Rasulullah saat haji wada adalah haji qiran. Wa huwa furido fil umri marratan ala kulli muslimin hurrin balighin aqilin mustatiin. Haji itu wajib atau diwajibkan seumur hidup satu kali bagi orang-orang Islam yang merdeka, yang baligh, yang berakal dan mampu. Itu sekedar keterangan talikan yang ada di bawah garis itu. Selanjutnya babu fadlihi wa bayani man furidu alaihi. Babu fadlihi utawi iki kubab ing dalem nerangake keutamaane haji. Wa bayani man lan nerangake wong furido kang difardhoake apa haji alaihi ngatasé man. Jadi bab ini menerangkan keutamaan haji dan menerangkan orang yang diwajibkan melaksanakan haji. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah taka cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani Allah sinten Allah anu maring Abi Hurairah anna Rasulullah satamni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga nambe rahmat ta'zim Allah sinten Allah alaihi ngatasi Rasulillah wasallaman muga nambe keselamatan sinten Allah. Kala ngendika sinten Rasulullah al umratu ing pangendikan al umratu ila akhirih. Al umratu ta umrah ila umrati maring umrah kafaratun iku nglebur 5 maring dosa baina umma kang tetep ing dalem antarane umrah loro. Wal hajju ta haji al mabruru kang bagus laisa iku ora ana la iku duwe haji mabrur jaza ana apa wales ilal jannata kejaba swarga. Mutafaqun utawi hadis iku dimupakati ala yo ing atase hadis. Terjemahnya kurang lebih umrah ke umrah yang lain itu melebur dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Insyaallah jelas ini artinya bagimu. Cuma tadi dalam tulisan yang awal kitabul haji saja, tapi ternyata hadis ini juga menerangkan umroh. Kok tidak kitabul haji wal umroh? Itu dalam rangka iktifaan. Cara Jawa ngalap cukup ya, biar ringkas gitu saja. Jadi seperti tadi hadis ini berarti menerangkan keutamaan umroh dan keutamaan haji.
Lah, hal yang bisa melebur dosa itu tidak hanya umroh tok. Kalau dipelajari hadis yang lain dan termasuk juga Al-Quran, itu amal yang baik bisa melebur kesalahan, melebur dosa, itu termasuk umrah ini. Kemudian Al-Hajjul Mabrur, di bawahnya ada keterangan itu, waladhi la yukhalidu syai'un minal ismi. Kalau yang ini tidak usah saya maknani, langsung terjemahnya saja. Haji yang mabrur itu, haji yang baik itu adalah haji yang tidak tercampuri dosa, tidak kecampuran dosa. Jadi rukun-rukunnya dilaksanakan, kemudian haram-haramnya ditinggal. Syukur alhamdulillah bisa melaksanakan kesunatan-kesunatan itu dan meninggalkan kemekruhan-kemekruhan itu. Juga termasuk kemaksiatan yang di luar haji juga dihindari. Itu nanti namanya haji mabrur. Wakil al-makbul, ada pendapat yang dimaksud mabrur itu adalah makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diterima dan tidak itu kita sekarang ya belum tahu. Artinya besok kalau sudah ketemu Allah atau di akhirat. Tapi di sini ada tandanya. Wa alamatuhu antadhara samratuhu ala sahibihi bi antakuna haluhu ba'dahu khairan minha qablahu. Tandanya kalau haji tadi mabrur atau makbul itu nampak buahnya bagi yang melaksanakan haji. Buahnya yaitu kelakuannya setelah pelaksanaan haji lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang semula tidak rajin sholat jamaah di masjid, kemudian setelah haji rajin sholat jamaah di masjid dan seterusnya. Itu. Atau ada tambah sedikit ini, saya ingat dalam kitab Hikam ada dawuh seperti ini, kurang lebih ya, man wajada samarota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulil amali ajila. Barang siapa yang bisa menemukan buahnya amal di dunia ini, itu menunjukkan amalnya besok di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tandanya di dunia ini bisa menemukan buah amal, tidak yang seperti di sini, itu ia ketika melaksanakan ibadah merasa senang, semangat melaksanakan ibadah karena Allah, tidak karena pamer dan niat yang tidak baik lainnya. Jadi di dalam hati itu ada rasa kesenangan ketika beribadah, baik itu sholat atau zakat, haji, belajar, mengajar dan lain-lain. Senangnya tidak karena uang, tapi karena senang bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada tanda seperti itu. Jadi saya ulang, barang siapa yang bisa menemukan buah amalnya di dunia, itu menunjukkan amalnya besok di akhirat diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan buah amalnya itu tadi merasa senang di hati. Wis pirang menit kan? Iku apa je? Sisi meneh. Tambah sidas. Tambah satu lagi. Hadis yang kedua ini. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah alan nisa'i jihadun qala na'am alaina jihadun lagi talafi al hajju wal umratu rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa rahimahullahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih. Wa Aisyah lan ka cerita saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah kutu matur ingsun ya Rasulullah di Rasulillah ala nisa ibuna apa iku wajib ing atase pira-pira wong wadon jihadun utawi perang. Kala ngendika sinten Rasulullah jawab sinten Rasulullah na'am ing pangendikan ing jawaban na'am ya alaina iku wajib ing atase nisa jihadun utawi perang laki ta'ala kang ora ana paten pinaten iku maujud ing dalem jihad haji iku haji wal umratu lan umrah. Rawan critake ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Ibnu Majah la Imam Ibnu Majah wala tu dalam hadis la iku ketuwe Ibnu Majah wa isnadu da isnati hadis sahih wa sultan asal hadis fi sahihi ku dalam sahih Bukhari. Jadi kalau di sini ada kata sahih itu dimaksud sahihul Bukhari begitu. Terjemahnya kurang lebih ini istri Nabi Aisyah tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apakah wanita-wanita itu juga kewajiban perang? Jawab Nabi, iya, kewajiban. Jihad wajib bagi nisa wanita-wanita itu, tetapi tidak ada pembunuhan, tidak ada saling membunuh, yaitu haji dan umroh. Saya lebih seperti itu. Di dalam fikih kitab jihad memang perempuan itu tidak wajib perang, yang wajib itu orang laki-laki yang mampu dan seterusnya. Ini kan karena Aisyah mengetahui keutamaan jihad fisabilillah, maka tanya kepada Rasul ya, karena memang banyak wanita yang ingin ikut terlibat dalam jihad. Tapi jawab Nabi, ya cukup haji dan umrah itu sebagai jihadnya wanita atau perempuan. Jadi kewajiban haji itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun juga wajib haji. Seperti tadi yang telah dijelaskan siapa yang kewajiban melaksanakan haji itu. Saya kira sekian dulu, 2 hadis dulu gitu ya. Kalau kita belajar hadis ini terus langsung ingat syiar haji, yaitu ketika haji kesunatan memperbanyak membaca talbiyah. Yaitu seperti ini kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak
wal mulka la syarika lak. Seperti itu. Ini kalimat talbiyah ini sebagai tugasmu nanti ditulis di Ma'ani Gandul dan diterjemah dan selanjutnya disetorkan kepada saya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.